Dalam tradisi Islam, setiap persoalan tidak dibaca dengan reaksi spontan. Al-Quran berulang kali menegur manusia agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Sebab keputusan yang lahir dari emosi seringkali menjauhkan kita dari keadilan. Ketika muncul kabar bahwa Muhammadiyah membeli sebuah bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai gereja, lalu menjadikannya masjid, reaksi publik pun terbelah. Marah, curiga, bahkan tuduhan dominasi agama muncul di ruang-ruang diskusi. Islam mengajarkan pembedaan yang tegas antara kesucian fungsi dan status kepemilikan. Sebuah rumah ibadah dihormati selama ia menjalankan fungsi peribadatan. Disitulah kesuciannya dijaga dan martabatnya dilindungi. Namun ketika sebuah bangunan secara sadar, sukarela, dan sah berpindah tangan melalui akad jual beli, Islam memandangnya sebagai objek muamalah. Dalam titik ini, yang berpindah bukan iman, bukan pula keyakinan, melainkan hak kepemilikan. Karena itu, yang terjadi bukan perampasan simbol iman, apalagi penistaan agama, melainkan transaksi hukum yang sah dalam koridor etika dan keadilan. Muhammadiyah membaca persoalan semacam ini dengan kacamata fikih, muamalah, dan etika sosial Islam. Sikap ini justru menjaga marwah agama, agar iman tidak direduksi menjadi sekadar bangunan, dan agar agama tidak diseret ke dalam konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara beradab. Iman yang matang tidak merasa terancam oleh perubahan fungsi bangunan, karena iman tidak bertempat pada tembok, melainkan pada keyakinan dan akhlak. Muhammadiyah memahami bahwa memperkuat masjid tidak boleh dilakukan dengan cara melukai perasaan pemeluk agama lain, karena Islam tidak pernah mengajarkan dakwah yang menyakiti. Menghormati umat lain bukan berarti mencairkan identitas Islam dalam tafsir moderat. Identitas yang jelas justru menjadi fondasi untuk bersikap adil dan dialogis. Muhammadiyah tidak membangun relasi sosial dengan rasa inferior, juga tidak dengan arogansi. Karena iman yang ragu mudah tersinggung, dan iman yang sombong mudah melukai. Muhammadiyah memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang etika untuk hidup bersama, menghormati tanpa kehilangan prinsip, berdialog tanpa meleburkan keyakinan, dan bekerja sama tanpa menukar identitas. Disitulah moderasi Islam menemukan bentuknya, bukan kompromi iman, melainkan kedewasaan beragama. Islam menempatkan hukum dan kesepakatan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Di ruang publik, urusan agama tidak diselesaikan oleh tekanan massa, melainkan oleh hukum yang adil dan transparan. Karena keadilan tidak lahir dari keramaian, tetapi dari aturan yang disepakati dan ditegakkan secara bermartabat selama proses jual beli dilakukan secara legal, tanpa paksaan, dan tidak melanggar hak pihak manapun, maka tidak ada dasar keagamaan untuk mengubahnya menjadi konflik. Dalam Islam, akad yang sah mengikat secara moral dan hukum, dan pelanggarannya justru merusak tatanan sosial yang ingin dijaga agama, menegaskan hukum tanpa mengabaikan nurani, dan menjaga etika tanpa mengorbankan keadilan. Karena tujuan agama bukan memproduksi kegaduhan, melainkan merawat ketertiban dan kemaslahatan bersama. Dalam isu ini, Muhammadiyah tidak hadir sebagai organisasi yang ingin menunjukkan superioritas. Ia hadir sebagai gerakan Islam yang menempatkan dakwah dalam koridor ketertiban sosial. Karena dakwah bukan panggung pembuktian, melainkan amanah peradaban. Dakwah yang dewasa, tidak mencari sorak-sorai, tidak memancing kegaduhan, dan tidak hidup dari konflik. Ia bekerja dalam senyap, namun berdampak luas. Ia hadir melalui keteladanan, ketenangan dalam bersikap, dan tanggung jawab sosial yang konsisten. Disitulah dakwah menemukan kekuatannya, bukan pada kerasnya suara, melainkan pada kedalaman sikap dan kemanfaatan nyata. Iman yang matang tidak merasa terancam oleh bangunan, karena iman tidak tinggal di tembok, tidak bergantung pada simbol, dan tidak runtuh hanya karena perubahan fungsi fisik. Justru iman yang rapuh, yang selalu merasa terancam, ia mudah gelisah, mudah marah, dan cepat curiga. Sedangkan iman yang dewasa melahirkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan kedewasaan bersikap. Muhammadiyah memahami bahwa menghormati umat lain
tidak berarti melemahkan Islam. Dan menjaga perasaan publik bukan berarti mengorbankan akidah. Disinilah iman ditempatkan secara proporsional, teguh dalam keyakinan, tenang dalam perbedaan, dan dewasa dalam ruang bersama, karena agama yang kuat tidak membutuhkan kegaduhan untuk membuktikan dirinya. Kesalahan paling sering dalam konflik agama adalah mencampur-adukan akidah dan muamalah. Akidah adalah wilayah keyakinan, muamalah adalah wilayah sosial dan hukum. Dalam fikih Islam, transaksi yang sah tidak otomatis berubah menjadi konflik iman. Islam membedakan secara tegas antara wilayah akidah dan wilayah muamalah. Muhammadiyah membaca persoalan ini dengan nalar fikih, bukan dengan sentimen simbolik yang mudah dipolitisasi. Karena sentimen simbolik seringkali membesar-besarkan emosi, tetapi mengecilkan akal sehat. Dengan kesadaran penuh bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk memperkeruh kehidupan sosial, apalagi memecah harmoni masyarakat. Justru tugas agama adalah menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan secara beradab dan bermartabat. Karena agama yang dewasa tidak tumbuh dari kegaduhan, melainkan dari kejernihan berpikir dan ketenangan bersikap. Karena teks tanpa tujuan bisa kehilangan hikmah, dan hukum tanpa orientasi maslahat bisa berubah menjadi kekerasan simbolik. Lalu apa tujuan agama? Menjaga iman, agar keyakinan tumbuh dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Menjaga akal, agar nalar tetap jernih, dan agama tidak diperalat emosi. Menjaga jiwa, agar kehidupan manusia lebih dihargai daripada ego kelompok. Menjaga harta, agar hak milik dilindungi, dan keadilan ditegakkan. Dan menjaga kehormatan manusia, karena martabat adalah inti dari kemanusiaan yang dijaga agama. Dalam kerangka ini, tafsir moderat tidak berhenti pada pertanyaan, apakah ini sah secara hukum? Jika sebuah tindakan secara hukum sah, namun berpotensi merusak ketentraman sosial, melukai martabat manusia, dan menanam benih permusuhan, maka tafsir moderat akan berhenti, menimbang, dan mengoreksi. Di titik inilah Muhammadiyah memosisikan dakwahnya, bukan sebagai ajang kemenangan simbolik, bukan sebagai pembuktian identitas, melainkan sebagai ikhtiar merawat kehidupan bersama. Karena tujuan agama bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi menghadirkan rahmat. Dan dakwah yang berkemajuan bukan yang paling keras terdengar, melainkan yang paling mampu menjaga manusia, masyarakat, dan masa depan bersama. Islam moderat selalu berdiri di antara dua jurang. Di satu sisi, fanatisme yang membutakan nurani, mengubah iman menjadi kemarahan, dan kebenaran menjadi senjata. Di sisi lain, relativisme yang menghapus jati diri, meluruhkan keyakinan hingga agama kehilangan arah. Islam moderat memilih jalan tengah, teguh dalam iman, jernih dalam akal, adil dalam muamalah, dan luhur dalam adab. Ia tidak lunak pada prinsip, namun tidak keras pada manusia. Karena kebenaran yang tidak disertai kebijaksanaan akan melukai, dan toleransi tanpa identitas akan mengosongkan makna. Inilah Islam yang tidak hanya benar secara teologisis, tetapi juga sehat secara sosial, merawat kehidupan dan menumbuhkan peradaban. Ketika membaca peristiwa semacam ini, yang harus kita jaga bukan hanya bangunannya, tetapi wajah Islam di mata kemanusiaan. Sebab Islam tidak diukur dari seberapa keras kita bereaksi, melainkan dari seberapa bijak kita bersikap. Di ruang publik yang mudah gaduh, emosi sering dianggap keberanian. Padahal tidak semua suara keras lahir dari iman yang matang. Justru di zaman penuh kegaduhan inilah, kebijaksanaan menjadi ujian sesungguhnya. Dan kebijaksanaan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan iman yang percaya diri, tenang, dan bertanggung jawab atas dampaknya. Kalau kamu punya pandangan berbeda, atau pengalaman yang memperkaya diskusi ini, tuliskan di kolom komentar. Ruang ini tidak dibangun untuk saling menghakimi, tetapi untuk berpikir bersama dengan kepala dingin. Dan jika kamu merasa konten seperti ini penting, tenang, jernih, dan berusaha adil, subscribe channel ini.